6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait saluran pemasaran. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mia Ayu Gusti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran yang telah memperkenankan kami pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Perkenalkan, saya Dinda Habiziah Azahara sebagai moderator. Kemudian rekan saya Yurika Prasasti, kemudian Elvirsya Khairina, Rizky Putri Juniarto, kemudian Kevin Maulana Sadik, Adrian Septiadi, Yusuf Ramadan, dan Gilang Septiawan sebagai pemateri. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saluran pemasaran adalah kelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Menurut swasta, pada tahun 1999, saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Baik, terima kasih kepada Rizky. Materi selanjutnya akan terkait strategi pemasaran dengan saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh Yurika. Kepada Yurika dipersilakan. Kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Yang mana strategi pemasaran dengan saluran pemasaran ini terdiri dari dua, yaitu terdiri dari strategi dorong atau push strategi, kemudian ada juga strategi tarik atau pull strategi. Nah, strategi dorong itu merupakan strategi yang menggunakan tenaga penjualan, kemudian ada juga uang, promosi dagang, atau sarana lainnya milik produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan juga menjual produk ke pengguna akhir. Tepat digunakan jika loyalitas mereknya rendah. Contohnya itu contoh strategi dorong ini yaitu berupa intensif distributor, kemudian ada juga bonus penjualan dan juga display premium di toko. Yang selanjutnya itu ada strategi tarik atau pull strategi. Nah, yang mana strategi tarik ini merupakan strategi menggunakan iklan, promosi, dan juga bentuk komunikasi lainnya untuk meyakinkan konsumen meminta produk dari perantara. Nah, strategi ini tepat digunakan jika loyalitas mereknya tinggi dan konsumen mampu menerima perbedaan antar merek tersebut. Contohnya itu mengadakan iklan besar-besaran, kemudian ada campaign media sosial, ada juga pemberian promo langsung ke konsumen. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yurika atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu jenis saluran pemasaran akan disampaikan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Maka saya akan menjelaskan jenis saluran pemasaran. Yang pertama ada pemasaran langsung. Ini adalah saluran di mana produsen berhubungan langsung dengan konsumen tanpa perantara. Intinya, barang atau jasa dijual secara langsung dari tangan pembuat ke tangan pembeli. Contohnya jualan lewat internet, telepon, atau surat langsung. Yang kedua ada saluran pemasaran tidak langsung. Kalau ini kebalikan dari saluran pemasaran langsung. Ada pihak ketiga sebagai perantara, bisa disebut dengan distributor, agen, atau pengeceran. Produsen nggak berinteraksi langsung dengan pembeli. Contohnya adalah jualan melalui toko retail atau distributor. Yang ketiga ada saluran campuran. Ini gabungan antara saluran pemasaran langsung dan tidak langsung. Jadi perusahaan
pakai dua jalur sekaligus. Contohnya jualan di toko fisik, tapi juga buka jualan di via website atau online. Yang keempat ada saluran pemasaran online. Saluran ini pakai internet sebagai media utama untuk menjual produk atau jasa. Nah, itu di era digital karena akses gampang dan jangkau luas. Contohnya ada situs web, media sosial, dan platform e-commerce. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusuf atas pemaparan materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan aliran dari saluran pemasaran ini. Nah, fungsi dan aliran saluran pemasaran akan disampaikan oleh Kevin. Kepada Kevin, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator membahas tentang fungsi dan aliran saluran. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi pasar, yaitu mengumpulkan data tentang pelanggan, pesaing, dan kondisi pasar sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Yang kedua ada mengembangkan komunikasi, membuat dan menyebarkan promosi untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong pembelian. Yang ketiga ada negosiasi harga dan syarat penjualan, menentukan harga dan ketentuan transaksi agar proses jual beli dapat terlaksana dengan jelas dan saling menguntungkan. Yang keempat ada pemrosesan pesanan, melakukan pemesanan dan memastikan barang tersedia serta sampai ke konsumen sesuai permintaan. Yang kelima ada menanggung risiko, menghadapi kemungkinan kerugian seperti barang rusak, tidak laku, atau perubahan permintaan selama proses distribusi. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kevin atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu masih dengan fungsi dan aliran saluran pemasaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke materi 6-9, yaitu yang ke-6 mendapatkan dana untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat dalam saluran pemasaran. Yang ketujuh menyediakan penyimpanan dan pergerakan dari produk fisik secara lancar. Yang ke-8 yaitu menyediakan tagihan untuk pembayaran pembeli melalui bank atau institusi keuangan lainnya. Yang ke-9 yaitu mengawasi perpindahan kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Gilang atas pemaparan materi terkait fungsi dan aliran dari saluran pemasaran ini. Nah, materi selanjutnya yaitu tingkat saluran. Nah, yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, tingkat saluran ini terdiri atas tingkat saluran pemasaran ini terdiri atas 4 tingkatan. Nah, yang pertama yaitu tingkatan 0, yang kedua tingkatan yang 1, yang ketiga tingkatan 2, dan yang keempat tingkatan 3. Nah, tingkatan yang pertama, tingkatan 0 ini dimaksudkan di mana produsen akan menjual hasil produknya kepada konsumen secara langsung. Nah, kemudian tingkat yang kedua di mana terdapat satu perantara penjualan dari produk yang dihasilkan oleh produsen ini. Nah, perantara itu yakni pengecer. Nah, di mana produsen menjual barangnya kepada pengecer, kemudian pengecerlah yang akan menjual kepada konsumen terakhir. Selanjutnya yaitu tingkat salurannya itu tingkatan kedua. Nah, di mana terdapat dua perantara dari produsen untuk menjual barang produksinya kepada konsumen akhir. Nah, di mana perantara ini terdiri dari pedagang grosir dan pengecer, kemudian langsung kepada konsumen terakhir. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu terdapat 3 perantara produsen menyalurkan produknya kepada konsumen. Nah, 3 perantara ini terdiri atas pedagang besar, kemudian pedagang grosir dan pedagang eceran dan pengecer, dan selanjutnya yang terakhir kepada konsumen akhir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elvirsya. Kepada Elvirsya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keputusan rancangan saluran. Nah,
Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan oleh pelanggan sasaran. Nah, hal ini penting karena setiap kelompok pelanggan memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam proses pembelian. Secara umum, saluran pemasaran ini menghasilkan 5 output jasa utama, yaitu yang pertama adalah ukuran lot, yaitu jumlah unit yang diperoleh oleh setiap pembelian. Nah, semakin fleksibel ukuran lot yang ditawarkan, maka semakin mudah pelanggan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuannya, baik untuk pembeli besar maupun pembelian kecil. Lalu yang kedua ada waktu tunggu. Nah, ini merupakan rata-rata waktu tunggu pelanggan untuk menerima barang. Nah, waktu tunggu ini lebih singkatnya biasanya meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga saluran yang mampu mempercepat pengiriman barang akan lebih diminati. Lalu yang ketiga ada kenyamanan tempat. Nah, ini adalah kemudahan yang disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut, seperti lokasi yang mudah dijangkau, ketersediaan toko, hingga akses digital yang memudahkan proses pembelian. Selanjutnya ada keragaman produk. Nah, artinya seluasnya keragaman yang diberikan oleh saluran pemasaran, di mana semakin banyak variasi produk yang disediakan, maka semakin besar pula peluang pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang terakhir ada dukungan layanan. Nah, ini pelayanan tambahan yang disediakan oleh saluran tersebut. Pelayanan ini dapat berupa pemasangan, garansi, konsultasi pembelian barang, hingga layanan purna jual lainnya yang menambah nilai bagi pelanggan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elvirsya atas pemaparan materi mengenai keputusan rancangan saluran ini. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang alternatif saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh Adrian. Kepada Adrian dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang alternatif saluran pemasaran. Yang pertama, distribusi eksklusif, yaitu strategi ini dalam praktiknya adalah dengan membatasi perantara produk demi menjaga eksklusivitas produk dan menjaga harga produk agar tetap tinggi. Biasanya ada perjanjian eksklusif antara produsen dan perantara utama sebagai pemegang lisensi. Sistem penjualannya pun sangat menjaga citra produk agar harga produk tidak turun. Yang kedua, distribusi selektif. Strategi ini dengan menggunakan beberapa perantara yang mempunyai jangkauan pemasaran luas sehingga perusahaan tidak mendirikan gerai di mana-mana karena akan berakibat tidak efisien dan akan menurunkan harga. Yang ketiga, distribusi intensif. Strategi ini menggunakan banyak perantara dalam pemasaran produk dari produsen. Pendirian banyak gerai menjadi strategi utama dalam meningkatkan penjualan produk. Konsekuensi bagi perusahaan yang memakai strategi ini harus menerima risiko perang harga antar gerai karena tiap gerai saling berkompetisi mendapatkan pelanggan dengan produk yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adrian atas pemaparan materinya. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi saluran pemasaran ini. Nah, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.